Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tri Kuswana Adi MSc selaku dosen pangampu mata kuliah Sinyal Tugas Akhir, dan yang terhormat teman-teman semua yang sedang menonton video saya ini. Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Farah Marsha Amalia dari kelas 9C dengan NIM 210603 110074. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya yang berjudul Feature Printing Analysis for the Characterization of Antioxidant Activity Using by an FTIR-based Metabolmic Approach in Acalipha indica based on different extraction method. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa poin, yaitu yang pertama terdapat background of the research, kemudian aim of the research, scope of the research, dan methodology. Nah, dari background of the research, di mana pada surat Al-An'am 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'an fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa'akhrajna minhu hadiran wa nukhrijna minhu habban mutarakiban wa minan nari min tal'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min a'nab min a'nabin wa zaituna wa rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabihin Unduru ila thamarihi idza atmara wa yan'i inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Nah, dari itu menjelaskan bahwasanya semua terkait tentang tanaman itu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala itu terdapat berbagai proses untuk dia dapat bisa tumbuh menjadi sebuah buah yang bisa dimanfaatkan. Nah, dari proses tumbuhnya itu terdapat bantuan dari matahari dan juga sumber mata air seperti sungai. Nah, kemudian dia akan berbentuk menjadi buah. Nah, setelah dia berbentuk menjadi buah ini, dia itu akan bermanfaat, bisa dijadikan manusia ataupun hewan sebagai bahan makanan, atau manusia memanfaatkan sebagai bahan makanan organik, dan juga bisa sebagai obat-obatan herbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tanaman Acalipha indica atau yang biasa disebut oleh sebagian masyarakat yaitu tanaman anting-anting. Nah, tanaman anting-anting ini seringkali dianggap sebagai tanaman yang bisa digunakan sebagai obat herbal oleh sebagian masyarakat. Nah, tanaman ini termasuk jenis gulma. Nah, tanaman ini biasanya digunakan sebagai obat disentri ataupun obat cacar, obat sakit perut, sakit gigi, dan sebagian masyarakat juga menganggap beberapa penyakit lain dapat disembuhkan oleh tanaman anting-anting ini. Nah, terdapat informasi yang mengatakan bahwasanya aktif metabolit sekunder dalam tanaman anting-anting ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketinggian, lokasi, atau umur tumbuhan. Nah, maka dari itu di sini saya akan meneliti bagaimana sih variasi dari ekstraksi terhadap metabolit sebenarnya dalam tanaman anting-anting ini. Di sini saya menggunakan ekstraksi somikasi, maserasi, dan sugar. Nah, kemudian setelah kita diketahui mendapatkan ekstrak itu, nanti saya juga akan menguji terkait aktivitas tanaman anting-anting untuk antioksidannya. Di sini saya menggunakan DPPH atau dipenyl pikrylhidrazil. Nah, DPH ini salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui aktivitas oksidan dari tanaman anting. Nah, kemudian selain itu saya juga tanaman anting-anting ini nanti akan dilakukan dikarakterisasi menggunakan FTIR. Nah, dalam karakterisasi ini akan mendapatkan sebuah bilang gelombang dengan persentase hutan. Nah, nantinya dimana hal tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan metabolik yaitu PCA dan OPLSCA. Dimana PCA untuk mengetahui terkait bagaimana sih pengelompokan si tanaman metabolit sekunder tanaman anting-anting terhadap variasi tersebut.
Dan kemudian kalau OPLS untuk mengetahui apakah gugus fungsi mana yang aktif yang berkontribusi sebagai aktivitas antioksidannya. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini tuh ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui profil metabolit sekunder berbasis VTIR pada Acalypha indica berdasarkan perbedaan metode ekstraksi melalui analisis multivariasi A. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui gugus fungsi apa yang berkontribusi aktif sebagai antioksidan pada Acalypha indica melalui analisis multivariat OPLS. Kemudian juga ada batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sampel yang digunakan adalah Acalypha indica yang diambil dari daerah Sidoarjo. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode ekstraksi dan variasi. Ekstraksi berupa sonikasi, maserasi, dan shaker. Kemudian pelarut yang digunakan yaitu etanol absolut, dan metode identifikasi metabolit yang digunakan yaitu FTIR. Kemudian dianalisis menggunakan pendekatan metabolit berupa PCR dan OPLS. Kemudian ada metodologi. Nah, metodologi ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu preparasi sampel Acalypha indica, kemudian diekstraksi menggunakan sonikasi, diekstraksi menggunakan maserasi, diekstraksi menggunakan metode shaker, lalu kemudian diuji aktivitas antioksidannya, kemudian identifikasi gugus fungsi menggunakan FTIR APR, kemudian dianalisis menggunakan PCR dan OPLS, lalu dianalisis menggunakan uji one way analysis. Nah, pada preparasi sampel langkah pertama yaitu dipisahkan daun dari batangnya. Jadi di sini saya hanya menggunakan bagian daunnya saja, lalu dicuci hingga bersih untuk menghindari kontaminasi, lalu kita oven pada suhu 45 derajat, kemudian dihaluskan, lalu diayak agar ukuran partikelnya sama. Kemudian diekstraksi menggunakan sonikasi, yaitu pertama ditimbang sebanyak 5 gram Singleia Acalypha indica, lalu dilarutkan ke dalam 50 etanol dengan perbandingan 1:10. Kemudian ditutup menggunakan aluminium foil agar etanolnya tidak menguap, lalu diekstraksi menggunakan sonikasi. Nah, setelah itu diambil filtratnya dengan cara disaring menggunakan kertas saring dengan bantuan corong pisah, lalu dirotary evaporator untuk membuat ekstrak tersebut menjadi pasta, lalu dihitung kandungannya. Nah, untuk metode maserasi ini juga sama dengan ekstraksi sonikasi, akan tetapi perbedaannya pada proses perekstraksiannya. Apabila pada sonikasi itu menggunakan ultrasonik, apabila maserasi ini dia didiamkan selama 3 hari. Kemudian sama-sama juga disaring menggunakan kertas saring dengan bantuan corong pisah, dan juga di rotary evaporator agar terbentuk pasta. Juga untuk metode shaker juga sama dengan metode sebelumnya, cuma perbedaannya pada proses ekstraksinya. Nah, di sini itu ekstraksinya menggunakan mesin shaker, jadi didiamkan juga seperti maserasi selama 3 hari juga. Nah, kemudian untuk mengetahui aktivitas antioksidan, yang pertama itu membuat variasi konsentrasi. Nah, di sini ditimbang 10 mg ekstrak dari masing-masing variasi tersebut. Nah, kemudian dilarutkan pada 20 ml etanol. Nah, lalu dibuat dengan variasi konsentrasi. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditutup aluminium foil. Nah, yang kedua yaitu membuat DPPH. Nah, DPPH ini pertama-tama ditimbang 1,57. Nah, kemudian sebelum menimbangnya itu sebelum menimbang dan melarutkan DPPH dengan etanol, alangkah baiknya semua alat yang digunakan ditutup menggunakan aluminium foil, karena DPPH itu sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi ditutup dulu menggunakan aluminium foil. Nah, kemudian dilarutkan ke dalam 20 ml etanol. Nah, kemudian setelah itu di tahap untuk mengetahui penentuan aktivitas antioksidannya dengan cara dimasukkan masing-masing variasi konsentrasi tadi sebanyak 3 ml, dan kemudian ditambahkan DPPH pada masing-masing variasi konsentrasi sebanyak 1 ml. Lalu kemudian di vortex dan diinkubasi pada suhu 30 derajat, lalu dianalisis menggunakan UV-vis untuk mengetahui absorbansinya. Nah, sedangkan untuk mengetahui identifikasi gugus fungsi dapat menggunakan FTIR APR. Nah,
Kemudian dianalisis PCA dianalisis menggunakan multivariate PCR dengan PLCA. Yang terakhir yaitu dianalisis menggunakan uji overlap. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf apabila dalam penjelasannya kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.